kemarin sempat ramai ya di tengah berjalannya program ini, adanya sebuah insiden keracunan yang sudah mencuat pro dan kontra nih. Dalam pelaksanaannya ditakutkan akan terjadi korupsi. Jadi sebesar 71 triliun di pada tahun 2025 ini menetapkan target sebanyak 17,5 juta. punya fakta unik, ternyata tingkat kehadiran siswa untuk program ini tuh meningkat setiap minggunya. Halo, selamat siang. Jumpa lagi pada acara Pirpol Piring Politik bersama saya selaku host di sini, Sylvia Aurelia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai program makan bergizi gratis, yang program ini merupakan program yang diusung oleh Prabowo Subianto selaku presiden kita serta wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Nah, pada kali ini saya tidak sendiri nih, karena saya mengundang beberapa tamu penting di sini. Yang pertama ada Bapak Jubir atau juru bicara kepresidenan, yaitu Mas Dava Akira yang kerap disapa sebagai Mas Dava. Halo, selamat siang Mas Dava, apa kabarnya? Halo, selamat siang, kabar baik. Oke. Nah, yang kedua saya juga mengundang tamu yang juga tak kalah penting nih, yaitu adalah Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Ibu Intan Florean yang kerap disapa sebagai Ibu Flo. Halo Ibu Flo, selamat siang. Selamat siang. Oke, apa kabarnya Ibu Flo? Baik, terima kasih. Dan yang terakhir nih, kita juga kehadiran tamu spesial yang berasal dari Universitas Jenderal Sudirman, yang merupakan universitas terkenal, ya cukup terkenal di daerah Jawa Tengah. Kepada Kak Regita dan juga Kak Agustia. Halo Kak Regita dan Agustia. Selamat siang. Halo, apa kabarnya? Oh ya, cukup baik ya. Oke, kabarnya semuanya baik. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan mulai masuk ya ke pembahasan mengenai topik pada siang hari ini, yaitu bagaimana program pelaksanaan dari MBG itu sendiri. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Jubir di samping saya, Mas Dava. Oke, kepada Mas Dava, saya akan mulai bertanya nih. Apa sih yang menjadi urgensi dari program makan bergizi gratis ini sendiri? Dari segala permasalahan atau isu yang terjadi di Indonesia ini, mengapa program makan bergizi gratis ini menjadi penting untuk dilaksanakan? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi pemerintah melihat masalah gizi ini sebagai tantangan serius yang memerlukan intervensi yang berkelanjutan. Jadi dari data kami, ini sangat mengkhawatirkan ya. Jadi sebanyak 38 anak usia sekolah mengalami anemia, lalu sebanyak 41 anak belum sarapan, lalu 58% lainnya punya pola makan yang tidak sehat. Jadi hal tersebut menjadi landasan kuat agar program ini terus berlanjut seperti itu. Oke, untuk menambahkan dari Mas Dava sendiri ya, kalau dari kami Kementerian Kesehatan itu mencatat sekitar 21 juta orang Indonesia yang terkena kekurangan gizi ya. Jadi sekitar 5,8 juta itu dari balita sendiri. Kemudian untuk tahun 2022 dan 2023 sendiri itu ada sekitar 21,6% yang mengalami stunting. Kemudian untuk tahun 2024 sendiri itu ada sekitar 14% sudah mengalami penurunan ya. Tapi kita sebagai pemerintah itu juga punya ambisi yang kuat untuk bisa setidaknya tahun 2025 ini bisa lebih menurun di bawah 14%. Jadi program makan bergizi gratis ini juga merupakan program yang krusial sekali bagi kita untuk mencapai target tersebut. Oke, dan yang tak kalah penting, jadi sebanyak 42% atau 45 juta anak usia sekolah di Indonesia mengalami masalah gizi. Jadi hal tersebut sangat berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah, dan kami berharap program MBG ini dapat menjadi solusi konkret atas permasalahan gizi yang sangat kompleks ini. Oke, ternyata urgensi dari program ini dilaksanakan ya adalah masalah kesehatan ya, yang berupa stunting tadi, mulai dari masalah gizi,
dari angka anemia, lalu jutaan balita yang juga terkena terdampak stunting, lalu juga tadi anak-anak sekolah ya yang juga mengalami stunting pada usia-usia awal-awal tahun. Lalu potret dari masalah ini kan sudah terlihat tuh, sudah terpaparkan ya dari data-data tersebut, tadi sudah disebutkan ya mengenai data-datanya. Nah, selain dari data-data itu sendiri, apalagi sih tujuan utama dari program makan bergizi gratis ini, dan bagaimana target penerima manfaatnya, lalu apakah mempunyai jangka atau bagaimana nih jangka panjangnya, atau ada jangka pendek mungkin? Oke, mengenai target utamanya adalah memang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun program ini mempunyai fokus khusus yaitu pada ibu hamil, balita dan anak, karena mereka merupakan fondasi utama di masa depan negeri kita. Oke, untuk teman sendiri ya Mas Dava, dari kami itu sudah mencatat sekitar untuk awal tahun 2025 ini kita sudah mencapai sekitar 3 juta penerima manfaat. Kemudian kita akan naikkan secara signifikan, setidaknya untuk akhir tahun 2025 ini akan menjadi sekitar 15 juta penerima manfaat. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan kritisnya. Jadi kami tidak memungkiri bahwa program sebesar ini memiliki tantangan yang sangat besar. Jadi untuk anggaran ini merupakan investasi yang sangat besar, sebesar 71 triliun di tahun 2025. Ditetapkan target sebanyak 17,5 juta penerima dan berpotensi sampai kurang lebih 100 triliun dengan jumlah penerima 82 juta di seluruh wilayah Indonesia. Kami akan memastikan manajemen efisien dengan memprioritaskan daerah yang kekurangan gizi dan juga pemberdayaan ekonomi lokal. Dan terkait kasus korupsi dan transparansi, kami memiliki komitmen pada audit independen yang akan kami publikasikan, dan kami juga akan melibatkan partisipasi publik aktif dari masyarakat dan juga akademisi, serta akan membuat seperti pelayanan pusat pelayanan bagi masyarakat untuk memberi masukan seperti itu. Oke, untuk melengkapi dari Mas Dava sendiri ya terkait daerah terpencil, dari kami sendiri memang mengakui adanya keterbatasan kendaraan seperti itu. Jadi kami sedang menginvestasi untuk kendaraan khusus, dan juga akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang ber-SOP ketat, sehingga makanan-makanan yang kita berikan itu akan bisa sampai tepat waktu dan juga terjaga kehigienisannya. Kemudian kami juga akan selalu evaluasi secara berkala agar hasilnya itu akan tetap efisien seperti itu. Betul sekali Bu Flo, jadi kita tidak berhenti sampai di situ saja. Untuk sasaran jangka panjangnya, pemerintah memiliki ambisi agar program MBG ini bisa mencapai kurang lebih total 82 juta penerima di seluruh wilayah Indonesia, seperti itu. Oke, untuk mencapai angka itu sendiri ya Mas Dava, itu juga bukan hal yang mudah. Dari prioritas kami untuk mencegah stunting itu dari ibu hamil sendiri ya. Tidak hanya ibu hamil sebagai prioritas utama kita juga memprioritaskan anak-anak sekolah seperti itu. Jadi kita juga harus melakukan yang terbaik seperti itu. Oke, tidak hanya tadi ya sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana apa sih tujuan manfaatnya dan juga target penerima manfaatnya yang tadi disebutkan 82 juta ya, 82 juta manfaat untuk tahun 2025 ini. Lalu setelah itu jadi setelah pemaparan yang tadi itu, program ini kan tidak hanya diukur dari beberapa banyak makanan yang didistribusikan. Nah, tapi juga ada dampak nyata atau dampak yang dirasakan secara di lapangan tuh. Nah, apakah pemerintah memiliki indikator khusus untuk terkait kunci keberhasilan dari program ini, yang khususnya para tadi kan disebutkan ya target penerima manfaatnya itu salah satunya anak-anak sekolah. Nah, apakah
sudah dirasakan dampak dari program ini? Karena seperti yang kita tahu, program ini dilaksanakan ya mulai pada tanggal 6 Januari ya, sekitar 6 Januari. Lalu kira-kira apa saja sih yang sudah dirasakan dari atau manfaat dari program ini, khususnya para anak-anak sekolah tadi? Oke, jadi pemerintah tidak hanya memfokuskan pada kuantitasnya, tapi juga kepada kualitas dampak. Jadi kami untuk mengukur tingkat keberhasilan di sekolah, kami memiliki beberapa indikator kunci yang biasa kami sebut dengan 3C, yang menjadi alat ukur kita untuk mengukur keberhasilan bahwa program ini benar-benar memiliki dampak positif pada kualitas pendidikan dan juga kesehatan anak-anak. Oke, untuk 3C sendiri ya, C yang pertama itu merupakan partisipasi siswa. Yang C pertama itu untuk supaya siswa-siswa aktif. Kemudian C yang kedua itu dari kehadiran siswa-siswa. Kita juga punya fakta unik, ternyata tingkat kehadiran siswa untuk program ini itu meningkat setiap minggunya. Kemudian yang terakhir itu tingkat konsentrasi siswa. Jika gizi itu akan terpenuhi secara cukup baik oleh siswa, maka siswa akan bisa lebih fokus lagi dalam belajar mereka. Seperti itu. Oke, kan sudah disampaikan tadi ya, ternyata memang sudah ada ya dampak yang dirasakan, terutama tadi oleh anak-anak sekolah ya, terkait meningkatnya partisipasi anak-anak sekolah dikarenakan program ini. Mungkin para ibu-ibu rumah tangga juga terbantu nih, karena anak-anaknya kan ya sudah mendapatkan ya makanan yang sudah disediakan dari program ini sendiri. Nah, karena program ini tuh tentunya tidak berjalan secara mulus ya, ada tantangan tersendiri dari program ini. Nah, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi di sini ya, perwakilan dari Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Kak Regita dan Kak Agistia, mengenai mungkin isu-isu yang diperbincangkan publik nih saat ini. Kalian bisa menjadi perwakilan. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun kritik secara langsung oleh kepada jubir dan juga kepada Kepala BGN? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, seperti yang kita tahu bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan program yang dilaksanakan dengan skala yang besar. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang rencana pelaksananya seperti kapan dan di mana program ini akan berjalan. Kemudian bagaimana dengan alur distribusinya, dan apakah program ini akan melibatkan pihak lokal dalam penyediaan pangan? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Agistia. Jadi di sini saya ingin menanggapi rekan saya. Di sini saya ingin bertanya, fokus dan kualitas keamanan standar gizi dan higienitas seperti apa yang akan diterapkan oleh pemerintah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan mulai dari sisi pelaksanaan dan strategi umum, lalu akan dilanjutkan dengan info terkait detail standar gizi dan juga keamanannya. Jadi program ini tuh diresmikan pada tanggal 6 Januari 2025, diawali dengan 26 provinsi dengan melibatkan kurang lebih 190 SPPG dan juga dapur NWG sendiri di berbagai daerah. Jadi makanan bergizi gratis ini akan disalurkan secara langsung ke sekolah-sekolah disesuaikan dengan jadwal dan jadwal makan mereka dari PAUD hingga SMA, sehingga sesuai dengan jadwal makan mereka. Lalu terkait dengan pengelolaan pemberdayaan ekonomi lokal, program ini memang dirancang untuk menggunakan bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan lokal, dan juga kami akan berusaha untuk menyesuaikan ini, dan juga program ini akan diawali dari daerah yang siap terlebih dahulu dan nantinya akan diperluas. Baik, untuk menambahkan tentang standar dan keamanan makanan sendiri, itu juga merupakan prioritas utama kami, dan kami telah menetapkan standar untuk makanan yang akan diberikan, yaitu dari yang bisa kita lihat di gambar ini ya.
Jadi kita menetapkan sekitar 600 sampai 700 kalori itu terdiri dari ya karbohidrat, dari seperti sayuran-sayuran. Biasanya anak-anak sekarang kan susah ya makan sayuran ya. Terus kemudian untuk dari protein sendiri kita ambil dari yang seperti biasa aja yang bisa kita temukan di setiap pasar di manapun gitu, seperti ada ikan, telur, tempe, ayam dan tahu seperti itu. Kemudian ada buah-buahan sendiri kita bisa ambil dari yang simpel-simpel aja seperti dari pisang, jeruk dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian untuk dari kami sebagai Badan Gizi Nasional juga mengawasi ya, dari dapur MBG sendiri kita akan selalu mengawasi agar makanan bergizi itu tetap higienis seperti yang kita ketahui seperti itu. Oke, pemaparan yang cukup jelas sekali ya. Tadi mulai dari program, bagaimana programnya, pemberdayaannya, hingga standar gizi dan juga keamanannya. Namun ada lagi nih, tantangan yang memang sudah terjadi ya dan juga menuai pro dan kontra nih terhadap program ini sendiri. Nah, mungkin para mahasiswa ini sudah lebih tahu ya apa sih pro dan kontra ini. Kontra dari program makan bergizi gratis ini sendiri. Oke, terima kasih. Jadi program MBG ini kan dilakukan dengan skala yang masif ya, dan dengan anggaran yang besar. Nah, dalam pelaksanaannya ditakutkan akan terjadi korupsi dan menyebabkan anggaran ini membengkak. Nah, terus bagaimana dengan isu distribusi dan logistik di daerah terpencil yang masih menjadi tantangan hingga saat ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, di sini saya juga ingin menyampaikan ya apa yang saya tahu. Jadi di sini kan saya ingin tahu upaya pemerintah ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Lalu selain itu, bagaimana pemerintah ini menanggapi isu yang kemarin sempat ramai ya di tengah berjalannya program ini, adanya sebuah insiden keracunan. Betul sekali, insiden keracunan. Aduh, itu gimana tuh? Program makan bergizi gratis ini memang banyak ya tantangan yang sudah mencuat pro dan kontra nih. Oke, mungkin boleh dijelaskan dulu kepada Bapak Jubir, dipersilahkan. Jadi mengenai koordinasi antar lembaga dan resiko food safety, kami sangat serius. Jadi kami membentuk satuan tugas terpadu pusat daerah dan juga mengenai koordinasi antar lembaga dan juga resiko food safety, kami sangat serius. Kami membentuk satuan tugas terpadu pusat daerah dan juga mengintegrasikan sistem monitoring. Untuk keamanan pangan, kami perketat pelatihan rutin petugas dan juga pengawasan ketat dari BPOM serta Dinas Kesehatan. Insiden keracunan saat uji coba menjadi pelajaran berharga bagi kami dan akan kami evaluasi. Jadi program ini juga telah mengikuti standar International School Meal Collection dari UNICEF, dan kami akan membuka forum konsultasi publik untuk masukan masyarakat. Jadi Regita, Agustia, kami sadar akan tantangan itu ada, tetapi kami juga punya solusi dan komitmen kuat untuk mengatasi secara bertahap. Program ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang sehat dan sedia produktif di Indonesia Emas 2045 dengan memprioritaskan pada transparansi dan juga kualitas program seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ya dari pemaparan dan juga diskusi kita pada hari ini, dari mulai Pak Jubir, yaitu Mas Dava, juga Pak Ibu Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Ibu Flo, serta mahasiswi yaitu Kak Regita dan juga Kak Agustia. Terima kasih banyak ya sudah hadir serta ikut berdiskusi mengenai topik kita pada hari ini, yaitu program makan bergizi gratis nih. Oke, saya berharap ya program ini tuh bisa terrealisasikan dengan baik serta
tadi kan kita juga sudah diskusi ya mengenai tadi pelaksanaannya, tujuannya, serta penerima manfaat, indikatornya, bagaimana strategi, dan juga menanggapi ya masalah terkait isu keracunan tadi, serta adanya mungkin transparansi yang kurang ya. Nah, untuk menutup pada acara kali ini mungkin kalian boleh sapa ke kamera. Halo, oke. Mungkin ya demikian diskusi pada hari ini dan juga sekian acara pada Piring Politik pada siang hari ini. Saya selaku host di sini Sylvia Aurelia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. See.